Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setia dari Prodi Informasi kelas B dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Dan saya saat ini akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif, yaitu quantitative research. Yaitu pada modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Dan mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk jenis penelitian. Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Pada bahasan ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data penelitian kuantitatif, analisis data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Lalu, penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan, angka atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, G kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui itu pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu penelitian untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisis statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan lalu, komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahap, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti beberapa rata-ratanya, variasi data dan sebagainya, dan juga statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data dan adalah dengan menggunakan statistika. Yang ada di depan ini adalah gambar komponen dan proses penelitian kuantitatif. Itu ada pengujian instrumen, pengembalian instrumen, format dan sampel, permasalahan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan dan saran. Perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesengajaan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dengan dalam bentuk kalimat tanya, research question, yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini digunakan untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Lalu contoh masalah pada penelitian kuantitatif.
Contoh permasalahan masalah yaitu Bobby 2005. Adapun permasalahan yang terjadi pengguna akhir untuk menggunakan sistem baru. Dalam hal ini, sistem core banking, namanya pengguna akhirnya tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungan dengan private unskillness, private issue of us, relevansi pekerja, normal subjektif, dan komputer self efficacy yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukan penelitian ini sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang tidak dijawab dalam penelitian secara umum, apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived as of use, prevalensi pekerja, normal subjektif, komputer self-efficacy, dan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Lanjut, dibentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu rumusan masalah dekretif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Contoh rumusan masalah detektif. Seberapa besar tingkat efisien yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi HIDIT PTA? Lalu yang B, bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun instabil? Lalu yang C, bagaimana memodifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem mendukung sebagai bagian dari pencernaan BCP. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Lalu kedua, rumusan masalah kooperatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktunya yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Rumusan masalah yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan alternatif atau timbal balik. Contohnya, rumusan masalah asosiatif yaitu apakah keharusan menggunakan sistem mengarahkan kepada ketidakpuasan? Ini adalah contoh rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Langsung, variabel identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan antara dan makna variabel-variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan penelitian dapat melihat efeknya bagi variabel terkait atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak menggunakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan 2 variabel atau lebih karena pada prakteknya penelitian akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah sesuatu yang bisa kita ukur baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya yang sifat berubah-ubah.
Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau yang sering kita juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel dapat dibagi atas dua, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas yaitu independent variabel, bisa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Yaitu variabel terkait yaitu dependent variabel, disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Variabel bebas disebut dengan juga prediktor variabel atau range-sheet variabel atau RHS, merupakan hasil manipulasi penelitian, atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Ditinjau dari sifat variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, variabel kualitatif adalah menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data kualitatif yang berasal dari data kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus kuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Dan ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kualitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. Yang kedua, variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kualitatif melalui cara pemecahannya atau pengukuran atau periksa laboratorium dan lain-lainnya, yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Ada macam-macam data variabel, yaitu berdasarkan kategori dan variabel ordinal berdasarkan kategori binary atau diskotosmos, yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Yang kedua, nominal atau non-ordered polytmus. Data skala nominal dipergunakan angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Yaitu misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, agama yaitu adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan lainnya, suku bangsa, Jawa, Batak, Sunda, Minang dan sebagainya. Lalu yang variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dan kuantifikasi data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu. Misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau ordinal polytmus. Itu contohnya skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari salah satu skala sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas, yaitu 1 sangat puas, 2 puas, 4 kurang puas, 5 tidak puas, dan 6 sangat tidak puas. Yang ketiga, variabel ukur atau metrik variabel, yaitu memiliki bentuk-bentuk berikut ini. Interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misal untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius, di mana masing-masing skala terdiri dan sesama menggunakan 0 dalam satuan skalanya. Perbedaan hanya terletak pada jaraknya. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai 0 mutlak, contohnya dalam perhitungan variabel. Lalu komponen dan proses penelitian kuantitatif. Sifat dari 4 skala dalam sebuah variabel. Itu ada di depan ini, yaitu scale, differential, order, distance, Minsky origin, measure of central tendency, measure of dispersion, order of significance, yaitu ada di depan ini. Masuk pembagian data dan suatu variabel.
Data itu dibagi menjadi dua, yaitu jenis data kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu nominal dan ordinal, yang kuantitatif itu internal dan atau rasio dan rasio. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu skala pengukur dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misal skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal, bukan untuk mengukur variabel interval yang bersifat parametrik. Suatu dikatakan valid jika alat ukur dibuat sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka pengukur dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Lalu beberapa item yang merupakan menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup untuk dilihat adalah dari ukuran validitas saja, namun juga diukur besarnya kehandalan yang terjadi pada kelompok tersebut. Pengertian validasi atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur suatu secara konsisten apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama. Dari data yang dikumpulkan jadi dapat kita simpulkan bahwa salah satu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid, begitu pula dengan alat ukur yang reliable belum tentu valid. Contoh gambar validitas dan reliabilitas. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.